selamat datang di Prabu, podcast cerita buku. Bersama saya Miftah Jana yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Nah, kali ini saya tidak sendirian, melainkan saya bersama dengan dua narasumber saya yang luar biasa nih, yang kami datangkan langsung dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Tepuk tangan. Nah, silakan kepada narasumber saya bisa memperkenalkan diri secara singkat ya. Perkenalkan, Sobat Prabu, nama saya Asrafil Anam. Saya dari UIN Gus Dur Abdurrahman Wahid. Saya mengambil prodi jurusan Bahasa Inggris. Ya, kalau Mbak Ika? Halo Sobat Prabu, perkenalkan nama saya Ika Ayu Rahmawati dari prodi Tadris Bahasa Inggris. Nah, saya di sini sebagai narasumber duet. Nah, oke, mantap banget nih. Gimana nih? Ada cewek cantik sama cowok ganteng nih. Nah, kalau boleh tahu nih, perjalanan dari UIN sendiri sampai ke sini berapa menit dan gimana itu perasaannya? Tadi saya nggak lihat berapa menit ya, cuman tadi itu habis UAS ya, habis UAS writing itu masih panas-panasnya. Oh, otaknya masih panas banget tuh masih. Saya keluar itu pukul 11.30 dan sampai sini itu 11.40, berarti sekitar 10 menit perjalanan ya. Cepet banget ya teman-teman ya, gaspol gitu. Nggak gaspol sih, sebenarnya emang lagi lancar aja jalannya nih, biasanya kan agak pepet gitu, agak panas, gerah. Ini lumayan lancar, mendung juga, jadinya agak panas ya. Tapi Mas Anam ini terlalu excited sehingga panas badai apapun diterjang ya teman-teman ya. Saking excitednya pengen bertemu dan berbagi cerita dengan kalian nih. Kalau Mbak Ika gimana nih Mbak Ika? Kalau saya sih tipe orang yang nggak bisa naik motor cepet-cepet ya, soalnya takut juga kan banyak truk gitu ya. Mungkin sampai ke lokasi ini sekitar 20 menitan sih Mbak. Bener sih, pelan tapi pasti teman-teman ya, daripada kita celaka ya nggak sih. Bagus banget nih Mbak Ika. Nah, kalau saya dengar-dengar nih kalian katanya punya hobi yang sama ya. Sama-sama suka baca buku, betul nggak sih? Betul banget. Kalian kembar nggak sih? Enggak. Oh, gitu. Teman. Iya. Tapi dekat ya? Enggak. Oh, enggak. Iya. Nah, itu sejak kapan itu Mbak Ika dan juga Mas Anam mulai gemar membaca buku itu sejak kapan kalau boleh tahu? Kalau saya gemar baca buku itu 2 tahun yang lalu ya, baru kemarin doang nih. Soalnya saya itu sebenarnya nggak suka baca buku, cuman dari paksaan dulu 2 tahun yang lalu mewajibkan saya baca buku untuk saya mengejar suatu tujuan ya, kayak misal di pelajaran tertentu itu saya harus bagus nih, jadi saya baca buku gitu. Gitu. Dari mulai itu saya jadi ini nih kebiasaan, iya. Jadi pingin baca buku lagi sampai sekarang baca buku terus. Wow, keren sih. Kalau Mbak Ika gimana nih? Kalau saya suka baca buku tuh dari SD Mbak Mita. Dari SD Iya, kalian betul. baca buku apa itu? Dulu Pak De saya tuh sering beliin buku bobo. Mbak Mita tahu nggak buku bobo? Tahu banget. Nah, sama Saya kita. koleksi banyak banget itu buku. Iya. Emang seru banget ya karena setiap edisi itu pasti dibeli. Ya dulu saya tuh koleksi banyak banget edisi buku bobo. Nah sampai sekarang pun saya jadi juga baca buku, terutama novel. Wow, keren banget nih hobinya Mbak Ika itu, ternyata konsisten banget ya. Tetapi ada juga yang hobinya kayak Mas Anam tadi, yang tadinya dari kecil nggak suka baca buku, bisa dibilang kurang suka ya baca buku. Nah, karena dia ini mendapatkan tuntutan dalam akademik, jadi dia mulai suka baca buku nih. Tapi alhamdulillah sampai sekarang suka ya Mas ya? Alhamdulillah sampai sekarang saya suka banget. Alhamdulillah, karena itu membaca buku itu banyak banget manfaatnya ya teman-teman ya. Kan karena kalian suka banget baca nih, saya mau minta buku apa yang bisa direkomendasikan ke sahabat Prabu di rumah yang bikin mereka itu merasa terinspirasi atau termotivasi nih? Ada nggak Mas Anam? Ada sih buku yang tentang motivasi ya. Judulnya itu Berdamai dengan Insecure, karya dari Sonny Adams yang diterbitkan pada tahun 2022. Jadi Sonny Adams ini lulusan dari UGM. Wow, keren banget ya. Pak Sonny Adams ini. Iya. Tapi dia lulusan dari UGM, mengambil jurusan sains. Wah, Dia sains gak terduga banget ya. Tiba-tiba dari sains ke penulis, itu multitalenta banget tuh teman-teman. Ya, terus gimana lagi tuh Mas? Setelah dia mendalami bidang penulis ini kan selama 13 tahun, terus dia mulai lagi nih mendalami suatu bidang penulisan tentang psikolog. Dia sudah menerbitkan banyak buku, membuat banyak buku tentang psikolog yang referensinya dari pengalaman dirinya ya, katanya gitu. Keren banget ya. Sampai kemarin ada salah satu buku yang viral Apa tuh dari judulnya? karya Sonny Adams ya. Iya. Judulnya itu Buang Saja Buku Ini.
sakit banget tuh. Rusak saja buku ini Mbak Mita. Oh, rusak aja. Iya. Rusak saja. Iya, saja. itu begitu sempat viral di TikTok. Wah, keren banget tuh. Iya, Keren saya banget. lupa itu. Oh, iya enggak apa-apa. Oh, keren banget ya, jadi bukunya aja tuh kayak udah menggambarkan kepahitan dalam hidupnya enggak sih? Mbak? Asik, betul banget. Ya, terus gimana tuh Mas lanjutannya? Jadi buku yang ditulis Sony Adams ini yang berjudul Rusak Saja Buku Ini itu diterbitkan tahun 2019. Iya. Mulai dari situlah dia terus buku tentang psikolog sampai akhirnya dia menulis buku Berdamai dengan Insecurity yang akan kita rekomendasikan kepada teman-teman Prabu di rumah. Ih, keren banget tuh. Jadi kalian yang nonton podcast kali ini wajib banget baca buku Berdamai dengan Insecurity untuk mengurangi rasa insecure pada diri Anda. Nah, menurut Mbak Ika, apa sih yang bikin Mbak Ika itu menjadi salah satu orang yang merekomendasikan buku ini? Saya suka banget buku ini karena ada kutipan yang bagus banget Mbak Mita. Apa itu? Kutipannya tuh bunyinya, setiap manusia mempunyai kisah dan pencapaiannya masing-masing yang tidak dapat diperbandingkan. Nah, Betul bagus banget gak tuh? Bagus banget. Kan? Emang sih kadang orangnya itu nggak tahu sesuatu tentang kita, tapi mereka itu menilai kita sebelah mata, Betul. ya nggak sih? Jadi kita itu yang membuat kita menjadi insecure itu salah satunya adalah lingkungan, ya nggak sih? Betul. Kalau terus karena Mbak Ika merekomendasikan buku itu, kira-kira apa sih kelebihan dari buku itu sendiri? Kelebihan buku ini tuh banyak banget ya Mbak Mita. Salah satunya itu bukunya bahasanya itu mudah dipahami. Keren banget sih. Kalau emang sih yang pertama itu yang dicari bahasa. Iya. Kalau bahasanya udah sulit dipahami itu bakalan bosen banget sih kalau menurut saya, karena saya sendiri pun gitu. Kalau bahasanya kira-kira pakai bahasa yang rumit banget dipahami, harus cari tahu dulu ini maksudnya apa, itu bakalan bosen dan gak nyaman banget Iya. bacanya. Gak bakal dibaca sampai akhir juga, ya nggak sih? Iya betul. Nah buku ini bisa menjadi rekomendasi buat sahabat Prabu yang ada di rumah nih yang memiliki hobi barunya itu membaca. Nah buku ini cocok banget karena bahasanya tuh ringan. Nah selain itu juga buku Berdamai dengan Insecurity dapat memotivasi dan menginspirasi Pembaca. Iya betul, Betul membaca banget. yang relate dengan kehidupan Nah, sehari-hari. itu sih yang dicari anak-anak zaman sekarang, karena anak-anak zaman sekarang itu jiwanya rapuh, harus diinspirasi dan dimotivasi supaya mereka tuh bangkit dari keterpurukan, ya nggak sih? Betul. Nah, Betul sekali. kalau itu kan kelebihannya, dari segi kelebihannya, kalau dari segi kekurangannya itu bagaimana tuh Mas Anam? Sebenarnya kekurangan dari buku ini, si penulis mengutip kutipan dari sumber Wikipedia. Yang kita tahu kan Wikipedia singkatan dari What I Know Is kan. Iya betul banget Jadi sih. sumbernya itu kurang Kurang jelas terpercaya, ya, kurang kurang jelas terpercaya, dibandingkan dengan jurnal gitu. Iya betul banget sih. Emang kalau sumbernya dari situ juga kita mau baca antara percaya sama enggak nih, gimana nih? Iya. Baca mundur ya nggak sih? Iya. Nah, dari selain itu apa? Segi bahasanya gimana? Selain itu ada kekurangan ya, bahasanya menggunakan bahasa intelektual yang susah dipahami oleh pembaca awam. Oh gitu ya, tapi nggak banyak kan Mas, karena kan kalau orang yang baru mau mulai membaca terus bahasanya intelektualnya terlalu banyak kan juga jadi nggak mau lanjut gitu ya. Kalau saya sendiri soalnya gitu, gimana? Untungnya tidak terlalu banyak Oh bahasa syukur, intelektualnya. jadi kalian masih bisa Masih lanjut bisa baca lanjut nih. baca. Iya bener banget. Nah terus kekurangannya itu aja Mas? Itu aja sih. Wah. Selebihnya bagus banget. Keren banget, jadi ini bisa ya direkomendasikan, bener-bener top nih, karena mereka udah rekomendasiin berarti itu buku yang pas banget buat kalian. Nah kalau boleh tahu isi dari buku ini tuh mengenai apa sih Mas? Isi buku yang berjudul Berdamai dengan Insecurity karyanya Kak Sony Adams ini berisi tentang rasa ketidakpercayaan seseorang terhadap sesuatu dan cara mengatasinya tuh ada di buku ini Mbak Mita. Wih, keren banget. Nah buku ini tuh termasuk ke dalam tipe buku yang gak terlalu tebal juga gak terlalu tipis ya, ini bisa dilihat Iya, iya. sedang gitu. Nah karena buku ini hanya memiliki 158 halaman. Oh gitu ya. Saya juga pernah melihat sinopsisnya sih, jadi kurang lebih tahu lah sedikit isinya. Nah ada lagi mungkin Mbak, isi bukunya gimana tuh? Ini tuh bercerita tentang apa ya, untuk kita biar nggak insecure, biar apa, tidak ragu akan kemampuan diri kita sendiri, terus tidak membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Emang sih insecure itu kan bisa menimpa siapa aja kan Mbak, Iya, tanpa iya benar, tanpa tergantung lingkungan juga ya nggak Iya. sih? betul, tanpa memandang gender, usia, dan latar Iya. belakang. Iya. Nah, setelah saya membaca buku ini tuh saya belajar bahwa
insecure itu bukanlah suatu penghambat untuk kita biar terus berkembang. Wah, keren banget nih. Emang pada dasarnya kita itu adalah manusia yang diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang sempurna nih teman-teman. Jadi kalian nggak perlu insecure. Kalau punya rasa insecure, buanglah jauh-jauh, ya nggak sih? Supaya apa? Karena kalau kita terus-terusan melihat sudut pandang dari orang lain itu nggak akan ada habisnya nih teman-teman. Jadi buat kalian, nikmati hidup kalian dan percaya sama diri kalian. Mengenai kelebihan kalian, silahkan kalian tampilkan, ya nggak sih? Betul. Nah, untuk sebelum penutup nih, ada nggak sih tips-tips dari Mas Anam mungkin kepada teman-teman Prabu di rumah yang baru banget mau mulai baca biar konsisten kayak kalian berdua nih bisa baca terus-terusan? Kalau kalian lebih barunya membaca buku, kalian bisa mulai dengan membaca buku yang ada gambar-gambarnya dulu seperti komik mungkin atau yang lain. Dan kalau kalian punya waktu luang, mungkin kalian bisa isi kegiatan tersebut dengan membaca buku, gitu Mbak Vita. Iya ya, betul banget, karena ada peribahasa tuh, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit ya, asik. Nah terus berarti kalau bisa banget ya Mbak Ika ya, walaupun tadinya males mau baca kan kadang kan maju mundur sih. Orang itu kan mau baca kadang bukunya tebel banget nih, males gitu kan, ya nggak sih? Aku sendiri juga gitu soalnya, kalau mau baca buku kiranya tebel, males banget gitu, ya nggak sih? Ya benar sekali. Saya dulu waktu pertama kali baca itu kan karena paksaan ya. Iya. Untuk baca buku tentang pelajaran tebel tuh aduh kok rasanya males gitu. Terus saya cari-cari lah di perpustakaan yang buku tentang pelajaran tapi dia itu lumayan tipis, misal dia cuma membahas subbab tertentu gitu. Jadi dari saat itu saya lanjut terus jadinya sampai kebiasaan, sampai senang baca buku gitu. Iya. Ya itu bener banget sih, karena juga saya dulu kayak gitu. Kalau baca buku yang yang langsung materi-materi tuh kayak nggak masuk gitu, mau dibaca pelan-pelan tuh kayak gitu lah. Terus saya bermula dari membaca yang ada gambar-gambarnya, bener banget tadi yang Mbak Ika sampaikan, dan itu membantu banget teman-teman. Nah, untuk penutup nih, kira-kira ada nggak nih buku yang kalian rekomendasikan buat sahabat Prabu di rumah baca selain buku tadi? Ika dulu deh. Iya, Ika dulu silakan. Ada, aku pernah baca sama-sama buku motivasi nih, judulnya tuh Bicara Itu Ada Seninya. Oh iya. Karyanya K.O. Suhyang dari Korea Selatan. Wow, keren banget tuh. Ini tuh terjemahan dari bahasa Inggris, tapi yang nulis itu orang Korea Selatan. Wow, Ya. keren. Jadi nggak cuma kayak drama, K-pop doang nih teman-teman, ada juga nih apa sebenarnya K-pop, K-pop ya Mbak Ika ya. Nah ini buat teman-teman di rumah, jangan melulu K-pop atau K-drama, bisa juga baca buku-buku karya dari orang-orang Korea Selatan nih, biar kalian itu wawasannya tambah luas gitu guys. Nah terus untuk penutup nih. Saya dulu Oh iya, biar saya rekomendasikan ya. Apa rekomendasikan apa? Ini buku yang saya rekomendasikan tuh ini nih. Nah, Apa itu? Menemukan kembali Thorika Coba Alawiyah. lihat. Menemukan kembali Thorika Alawiyah oleh Haidar Bagir. Saya nemu buku ini di kemarin Salemba ya, Pekalongan. Waktu itu jalan-jalan sama temen, terus nemu buku ini. Kayaknya kok bagus, terus saya baca, tapi belum selesai. Cuman buku ini tuh bagus banget buat kalian semua di rumah. Karena dia ini di dalamnya terisi tentang bagaimana memperbaiki akhlak-akhlak kita. Wah, cocok banget tuh, Masya Allah. Mas Anam ini luar biasa sekali ya teman-teman ya. Selain tampan dan rupawan, beliau ini wow, Masya Allah sekali ya. Akhlaknya mulia sekali ya teman-teman ya. Nah, untuk mengakhiri sesi training nih, gimana? Saya mau tanya nih kesannya kalian itu gimana nih? Pertama kali datang ke sini nih podcast saya. Seru banget sih, soalnya ini first time aku podcast. Excited banget ya Mbak ya? Banget, soalnya bisa berbagi cerita dengan sahabat Prabu yang ada di rumah. Kalau Mas Anam gimana nih? Saya agak grogi ya, sebenarnya saya jarang bicara sama orang lain, makanya saya bicaranya agak kurang gitu lah. Nggak apa-apa lah, karena kan kita juga sama-sama lagi belajar ya teman-teman ya. Nah, ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Ya, podcast ini juga menyenangkan sekali karena dilihat dari studionya juga bagus ya. Keren ya? Keren. Alhamdulillah. Adem di sini loh. Wah. Terus ada lagi nggak Mbak Ika atau Mas? Kayaknya itu aja sih. Oke teman-teman, terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Ika dan juga Mas Anam yang sudah berkenan menghadiri podcast kali ini. Semoga kalian kedepannya lancar-lancar, diberikan kemudahan dalam segala hal. Amin. Mbak Mita juga semoga sehat selalu ya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, tidak terasa nih teman-teman, ternyata waktu kita sudah selesai sampai sini. Dan saya mau mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan yang kami berbuat. Saya Niftal Jana Dan saya Sofil Anam. Saya Kak Hiramawati. pamit undur diri.
Salam literasi.